Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Iman Kristen bertumpu pada keyakinan bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib berdasarkan kitab suci. Namun demikian, apa yang diajarkan oleh kitab suci bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib tidak diterima oleh orang-orang Islam. Berdasarkan surah An-Nisa 157 sampai dengan 158 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka salib dan bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan dan penyaliban Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa itu kepadanya, dan Allah itu adalah maha besar dan maha bijaksana." Alkitab berkata bahwa yang disalibkan adalah Yesus. Namun demikian, Al-Quran mengatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan, tetapi seseorang yang diserupakan dengan Isa. Dalam beberapa penafsiran yang diberikan oleh orang-orang Islam, yang dimaksudkan orang yang diserupakan itu menunjuk kepada Yudas, salah satu murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Tetapi juga ada tafsiran yang mengatakan bahwa orang yang disalibkan itu adalah seorang anak muda yang tidak pernah disebutkan namanya, yang memberi diri ketika Isa meminta kepada orang-orang siapakah yang mau menggantikan dirinya, maka anak muda ini dengan sukarela menawarkan dirinya untuk disalibkan. Ada dua perbedaan pandangan. Benarkah Yesus yang disalibkan atau orang lain yang bukan Yesus tetapi wajahnya yang diserupakan dengan Yesus? Jika kita membaca kitab suci, terutama dalam Perjanjian Lama dan membandingkannya di dalam Perjanjian Baru, dalam Perjanjian Baru kita menemukan kesaksian para penulis Alkitab, baik Injil Matius, Injil Markus, dan para murid-murid yang lainnya mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesuslah yang disalibkan. Peristiwa yang terjadi yang dicatat di dalam Perjanjian Baru berkaitan dengan penyaliban Yesus sesungguhnya telah dinubuatkan jauh hari sebelum Yesus sendiri ada di tengah-tengah dunia. Kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Mika, kitab Mazmur, bahkan kitab Kejadian. Ada banyak bagian-bagian di dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang kematian Yesus. Dan seluruh nubuat tentang kematian Yesus yang berkaitan dengan bagaimana cara dia mati dan apa yang terjadi ketika dia mati, peristiwa yang menyertai kematiannya dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama dan sepenuhnya digenapi di dalam Perjanjian Baru. Dengan demikian, berdasarkan keterangan dan kesaksian kitab suci bahwa Yesus benar-benar telah disalibkan. Tetapi kalaupun Alkitab itu tidak pernah ada, benarkah Yesus yang disalibkan ataukah Yudas yang disalibkan? Ada beberapa fakta sejarah yang tidak bisa dibantah, yang ditulis oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus, ditulis oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kekristenan, ditulis oleh orang-orang yang anti kekristenan. Mereka adalah ahli-ahli sejarah yang menandaskan atau yang melandaskan penulisannya berdasarkan penelitian historis. Ada beberapa nama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua yang memberi bukti berdasarkan penelitian historis mereka bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Misalkan saja, seorang bernama Tacitus yang hidup pada sekitar tahun 56 Masehi sampai dengan 107 Masehi. Tacitus adalah seorang ahli sejarah berkebangsaan Romawi. Dia adalah orang yang membenci kekristenan. Dalam penelitiannya, dalam buku sejarahnya yang diberi judul Buku Annals, dalam bab 15 pasal yang ke-14, di situ di dalam buku sejarahnya, ia menulis tentang seseorang yang bernama Yesus, yang disalibkan dan diadili secara tidak adil oleh pemerintahan Romawi. Kemudian ada juga seorang ahli sejarah berkebangsaan Yahudi
yang hidup pada tahun 38 sampai dengan 97 Masehi. Dia seorang yang bernama Flavius Josephus. Dalam bukunya Antiquities, dia menulis tentang sejarah peperangan orang Yahudi, dan kemudian di dalam buku sejarahnya dia menulis tentang seseorang yang bernama Yesus yang memiliki saudara bernama Yakobus, dan kemudian di akhir hidup Yesus dalam buku sejarahnya menyebutkan bahwa Yesus mati dengan cara disalibkan. Kemudian ada juga seorang ahli filsuf Stoikisme yang bernama Bar Serapion yang hidup pada tahun 73 Masehi. Ia adalah seorang ahli filsafat Stoikisme yang berasal dari Syria. Dia menulis surat kepada anaknya yang bernama Serapion juga. Di dalam suratnya atau di dalam manuskripnya yang tersimpan hari ini di Museum Inggris, dia menulis tentang Yesus yang membandingkan dengan Sokrates dan Pitagoras dalam soal kematiannya. Dalam tulisannya itu dia berbicara tentang Yesus yang menerima atau yang mengalami malapetaka, mati disalib dengan cara yang tidak adil oleh orang-orang Romawi. Taruhlah Alkitab tidak pernah ada. Taruhlah Alkitab tidak pernah ditulis berkaitan dengan kematian Yesus. Namun kita memiliki bukti sejarah yang objektif. Sejarah, dokumentasi sejarah yang ditulis oleh Josephus Flavius, seorang berkebangsaan Yahudi. Seorang Tacitus yang berkebangsaan Romawi, ahli sejarah. Dan juga seorang ahli filsafat dari Syria. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak kenal atau membenci Kristen. Tetapi dalam buku sejarah mereka menulis tentang Yesus yang sudah mati. Dokumentasi, buku sejarah yang mereka tulis sampai dengan hari ini masih tersimpan. Dan kita bisa menelusuri buku-buku mereka. Dengan demikian, saksi sejarah memberikan kepastian kepada kita bahwa benar pernah hidup seorang yang bernama Yesus dan kemudian orang itu mati dengan cara disalibkan. Jadi jika kita membandingkan dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci atau Alkitab, maka seluruh cerita tentang kematian Yesus yang disaksikan oleh Alkitab itu diteguhkan dengan bukti sejarah berdasarkan dokumentasi sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang tidak percaya. Dengan demikian, validitas fakta bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib tidak hanya diajarkan oleh kitab suci, tetapi juga didukung oleh ahli-ahli sejarah yang berkompeten. Dan Yesus memberkati, dan percayalah bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia mati untuk kita, untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.